Ya, kita bertemu kembali di channel Santai Kristen. Pagi ini pagi di kaki Gunung Merbabu di mana rumah kami sekarang. Jadi memang sangat dingin sekali. Seperti kemarin saya posting di Facebook itu kan kabut. Asik-asik memang. Jadi seperti karena dingin mungkin dia seperti ada pekerjaan roh terus di sini. Anyway, itu bercanda saja ya. Kita akan membahas kembali soal um, ide-ide atau sesuatu yang turut membentuk kalimat-kalimat di dalam pengakuan iman GPD seperti ada di sini. Ada sejarah sosial yang turut melingkupi lah, yang menyertai kenapa rumusan-rumusan itu terbentuk seperti itu. Nah, begini teman-teman juga harus memahami bahwa nah, rumusan-rumusan iman. Saya berkata ini untuk jujur ya, bukan untuk mengatakan lo ternyata kita kan tidak membuat sendiri, bukan ke situ nanti. Karena setiap organisasi yang di kelompok Pentakostalisme global itu dia punya aksentuasi yang saya bilang dengan artikulasi sesuai dengan konteks sosial masing-masing. Jadi sebenarnya rumusan-rumusan ini ya kalimat-kalimat yang di dalamnya itu juga kan di kelompok-kelompok Pentakostal global juga ada, maka nanti mirip-mirip. Coba perhatikan, ada teman saya guru Sam yang ada YouTube-nya juga banyak membahas pengakuan iman GBS. Jadi itu sama, mirip-mirip karena memang datang postulat idenya itu diproduksi dari situasi yang sama. Nanti kan ada sebetulnya di artikel Chicago yang jauh sebelumnya Durham bergabung dengan kelompok Pentakostalisme global yang nanti juga menjadi GSA dalam artian Assemblies of God America. Itu jadi rumusan-rumusan pengakuan iman itu um, punya kemiripan-kemiripan karena sebenarnya menghadapi persoalan yang sama dan juga orang-orang kan ada kesinambungan secara genealogis walaupun nanti DNA Pantekostanya kita ada sedikit percampuran dari berbagai bangsa, dari berbagai tokoh. Tetapi situasi-situasi global yang mempengaruhi Amerika pada waktu itu boleh dikatakan punya kesamaan persoalan. Itu sebabnya mirip-mirip karena sumbernya juga sebetulnya ada kesamaan. Nah, itu sebabnya jadi mengungkap sejarah sosial di baliknya itu punya legitimasi historis, punya legitimasi keabsahan akademik juga, keabsahan bukti sejarah karena kita datang dari persoalan yang hampir sama karena semuanya dari benua Amerika. Itu penting dulu sehingga pengungkapan yang saya lakukan ini berdasarkan dari data-data yang terkait dengan bagaimana Amerika itu dibentuk. Nah, di pasal 2 sudah saya jelaskan beberapa kali. Nanti saya akan lanjutkan kepada penjelasan ini juga lanjut kepada yang nomor 3 misalnya. Kami percaya Allah pencipta alam semesta dan manusia seperti tertulis dalam kitab Kejadian. Kejadian 1 dan 2, terus Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, terus Roma 4:17, Roma 1:9, 11 sampai 20, Kolose 1:16 dan yang lain-lain. Ada banyak ayat-ayatnya. Teman-teman yang biblis, silahkan dipaparkan begitu rupa, sedemikian cantik, tapi jangan lupakan, seperti yang saya bilang, jangan putuskan dari persoalan-persoalan historis di belakang, supaya tidak makin jauh, nggak makin menyimpang gitu loh. Baik, kenapa? Saya harus mengatakan dengan jujur, saya punya ini kan disertasi ya. Ini disertasi yang memuat tentang literatur Pentakosta awal. Ini 1906 sampai 1926. Jadi ini penelitian yang sangat baik di Birmingham University oleh Malcolm John Taylor. Dia menjelaskan
sumber-sumber pertama yang bahkan tulisannya Parham masih ada di situ ya. Jadi data historis yang memuat literatur yang nanti itu menjadi apa ya, buku babon, main book dari orang-orang bacaan-bacaan Pantekosta itu. Maka ada persamaan-persamaan pemahaman tetapi berbeda di dalam hal pelaksanaan, yaitu namanya yang saya bilang dengan sosial historis sesuai dengan konteks masing-masing. Nah, di YouTube yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa memang ada dari bukunya Bernard itu kan ada teologi liberal gitu, yang dengan berbagai macam istilah, ada modernisme, intelektualisme, realisme, yang berkelindan nanti dengan kepentingan politik. Apakah Ofler memahami hal itu? Jelas di halaman 6 dari buku yang biru yang ini, terus nanti di halaman 19 ya, ini di buku yang God and His Name itu disebutkan. Saya akan baca ya. Jadi ada kata, the modernistic preacher has lost himself in a maze of unspiritual thinking and missed out to way of God. Itu. Jadi disebutkan jelas. Jadi persoalan modernistik itu, modernisme Amerika pada abad ke-20 memang sedang melanda. Yang saya sebutkan kemarin tokohnya seperti Schleiermacher dari Jerman. Nanti ide-ide itu dipakai oleh kelompok-kelompok teolog liberal atau liberalis atau intelektualisme itu. Nah, di halaman 6, di halaman 5 dari buku itu di sini ya dituliskan juga misalnya for too long, terlalu lama, the Christian has rested his nominal Christianity. Jadi Kristen nominal, Kristen KTP, saya sudah singgung ya, has been too easily satisfied the statement of creed. Jadi credo itu menjadi sesuatu yang kaku, menjadi sesuatu yang mengikat gitu ya, sehingga orang menjadi fokus pada kredonya, tetapi apa yang hilang dari substansinya di situ. Apa kata penjelasan dari Ofler itu, apa namanya di sini dijelasin, lost the way to God. Jadi kehilangan jalan, kehilangan arah, kehilangan pengetahuan untuk pengenalan kepada Tuhan. Itu nama Tuhan pun menjadi sesuatu yang anti untuk disebutkan. Itu loh. Maka tadinya kan semua fakultas di universitas umum, di universitas Kristen yang ada di Amerika itu fakultas teologi, nanti dirubah menjadi fakultas agama. Jadi ada upaya untuk menjauhkan ilmu, menjauhkan orang dari teos, dari Tuhan. Lebih kepada organize ilmu pengetahuan yang based on religion tadi, maka studi agama dia. Memang secara intelektual, pendekatan-pendekatan seperti itu jauh lebih hebat. Lebih asik karena dia memang kebebasan akademik itu mengutama. Tetapi ya karena orang-orang ini adalah orang-orang Protestan tidak punya slot di bidang-bidang teologi itu, maka mereka menggunakan kebebasan-kebebasan sekaligus karena sudah tak lagi ada beban-beban historis atau beban-beban moral yang mengikat mereka. Jadi kepentingan juga sebetulnya. Jadi dituliskan kan di sini, the modernistic preacher has lost himself. Jadi para pengkhotbah yang masuk kepada kelompok modernisme itu, ya jelas loh, ada tulisannya itu. Jadi penjelasan ini memang tidak mengarah. Penjelasan ini membongkar kembali kuburan-kuburan sejarah Pantekosta itu untuk kita munculkan sekarang supaya teman-teman paham. Gitu. Terus and miss the way of God. Jadi pasal-pasal dari pengakuan iman. Nomor 1 misalnya, kami percaya Alkitab adalah firman Allah. Saya pikir di kelas 1 misalnya di GPD, sekolah kitab GPD pun sudah membahas ini kok. Jadi kalau masih ada orang-orang Pantekosta yang mempersoalkan dalam artian apakah Alkitab itu firman Tuhan dan segala macamnya berisi firman Tuhan, jangan-jangan dia sakit perut waktu kuliah.
waktu sekolah Alkitab kelas 1 itu. Mungkin kepenuhan roh lalu tidur dia kan. Jadi sia-sia guru yang mengajar yang sudah diutus oleh Tuhan. Nah, sehingga karena dia lupa lalu dia melanjut ke sekolah tinggi teologi di tempat lain, di kampus-kampus lain, lalu dia membongkar, enggak begitu, yang di GPT itu salah. Bukan, you yang salah, you ketiduran waktu sakit perut, mungkin kebanyakan makan RW di belakang kampus, mungkin saja. Ya, terus yang kedua, kami percaya Allah yang Maha Esa. Ini kan masih soal ketuhanan ya. Terus kami percaya Allah pencipta alam semesta yang putri ketiga. Nah, jadi lihat pengakuan-pengakuan di kelompok Pentakosta itu, nanti pasal 4 kami percaya Tuhan Yesus Kristus, hampir-hampir masih menguatkan confession, pengakuan itu terkait dengan ya, penegasan soal ketuhanan itu. Karena memang pada waktu ini yang dihajar itu yang disikat oleh ilmu-ilmu modern tadi. Ya, itu sebetulnya, maka nanti doktrinnya itu masih nanti ayat 5, butir kelima, Pak, kami percaya Roh Kudus. Ya kan? Itu. Jadi masih seputar itu. Jadi penjelasannya sangat trinitas sekali ya. Nomor satu tentang buku yang menjadi sumber inspirasi, menjadi sumber kebenaran fundamental secara teologis, Alkitab. Itu yang mau dibilang di situ. Silakan ada buku-buku lain secara pengetahuan, harus ya. Tetapi Alkitab itu adalah firman Allah yang dihilkamkan oleh Roh. Titik. Itu dasarnya di situ. Karena semua nanti penjelasan sedang menyerang itu gitu loh. Teori-teori yang disebut dengan high criticism itu. Oke, kita percaya kita firman Tuhan, tapi apa yang memaksa kamu? Siapa yang memaksa kamu? Aturan apa yang memaksa kamu untuk mempercayai itu? Iya kan? Nanti dibilang kan itu kan klaim imannya kalian, klaim imannya para pemimpinmu. Ya, dia juga dengan mengatakan yang sama secara akademik, dia sedang mengatakan klaim akademiknya. Sama saja kan dengan terminologi yang lain. Tapi teman-teman tidak paham, terkecoh-kecoh sedikit sebetulnya. Makanya jangan suka tidur ketika sekolah. Jangan suka terlalu banyak makan rica-rica, sakit perut. Akibatnya jadi pendeta di GPDI, jadi ngawur. Nanti GPDI-nya yang disalahkan, sekolah Alkitabnya yang disalahkan, STT-nya disalahkan. Pengajaran secara doktrinal, fundamental di sekolah Alkitab itu sangat bagus. Kalau dibarengi dengan kegiatan antusiasme dengan kemandirian belajar dong. Ya kalau cuman memang datang bawa satu Alkitab satu lalu diajar oleh satu guru 150 orang, 250 orang, dulu sampai 800 500 gurunya berdiri di depan seperti lecturing gitu. Ya memang tidak dapat apa-apa, bukan sistemnya yang disalahkan. Keadaannya memang masih seperti itu. Nah, you sekarang sudah lulus. You sekarang jadi pendeta, ya belajar lagi dong, jangan salahkan sistemnya. Pada zaman itu memang bisanya seperti itu. Sekarang Tuhan sudah bukakan sumber-sumber lain. Ada YouTube seperti ini, ada Zoom seperti ini, ada banyak buku yang mudah di-download. Ayo gali gitu. Saya sedang mengajak teman-teman untuk situ. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti memang masih mendasarkan pengajaran yang sangat fundamental. Yang sebetulnya di tingkat 1, sekolah Alkitab, tingkat 2, itu sudah diajarkan. Cuman karena kan kita malu, gak ada gelarnya. Kita jadi tutup mata kita dengan diri sendiri karena orang lain bergerak. No. Nggak boleh seperti dignity kita sebagai GPD tak melulu ditentukan oleh gelar, tidak melulu ditentukan oleh hal-hal akademik. Yes, mari kita kejar itu. Yes, mari kita raih itu. Karena juga Tuhan membuka kesempatan. Nah, jadi yang berikutnya, the world today is overwhelmed. Nah, lihat kan. Jadi dunia sekarang sedang overwhelmed. What do you say overwhelmed? Overwhelmed seperti mengalami tekanan, mengalami dominasi tirani apa itu? With a super abundance of supposed intellectualism. Ya kan? Jadi semuanya harus intelektual, diukur secara akademik, diukur secara
Ada bagusnya, yes. Ada bagusnya, yes. Maka nanti para filsuf Jerman, para filsuf Prancis itu kan yang menggunakan teori bahasa sebagai pendekatan utama. Bahasa menjadi apa katanya? Menjadi something exact. Di situ marahnya Thomas Kuhn. Tolol kali kalian semua. Bodoh kalian. Bahasa sudah kalian bikin seperti eksak, kata Thomas Kuhn itu kita harus merubah paradigma, kata Thomas. Kita harus bergeser paradigmanya. Bahasa tidak bisa dijadikan ukuran persis eksak itu. Hegel, Marx, Weber dan yang lain-lain itu kan mengandalkan bahasa itu. Iya kan? Jadi seolah-olah menjadi sesuatu yang sudah pasti. Nah, ilmu ini juga nanti masuk ke teologi ya loh. Ya, masuk ke teologi itu. Jadi nanti menjelaskan misalnya menjelaskan soal kata Tuhan. Tuhan itu berasal dari kata ini dan segala macamnya. Lalu dilihat interlinear Bible, analytical Greek, strong dan segala macam korkonan. Dilihat ayatnya. Kata ini dalam bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini. Coba dipikir sebentar dulu ya. Bukan saya anti dengan itu, tapi mengajak you berpikir atas nama kebebasan akademik juga. Supaya you jangan ditindas oleh pemahaman ilmu pasti seperti itu. Berarti yang lebih pintar sebetulnya Tuhan atau si pembuat tools itu. Jadi seolah-olah bahasa itu sudah ilmu pasti. Ini bentuknya positif negatif bahasa aslinya. Aslinya kepalamu lah. Memang Tuhan dari sana berbahasa Yunani, berbahasa Ibrani dan lain-lain. Dulu Alkitab kita ditulis dengan batu, dengan ada simbol-simbol burung seperti yang di Mesir segala macam. Itu kan dirubah-rubah segala macam mengikuti peradaban manusia. Maka tidak bisa dijadikan ilmu pasti. Ilmu tafsir semua, guessing namanya itu. Tetapi karena kaidah-kaidah keilmuannya menjadi jelas, kaidah-kaidah kan ukuran-ukuran intelektualismenya jelas, diakui oleh dunia internasional seolah-olah menjadi ilmu pasti. Ini baca bukunya Jan Gebhard-Bauer. Ya. Jadi ada 13 kriteria yang membuat sains itu menjadi seolah-olah pasti. Karena kaidahnya sudah pasti. Meaningnya tidak pernah pasti. Ya. Nah, itu yang melanda dunia intelektual Amerika pada zaman itu gitu loh. Sehingga semuanya sudah pasti nggak bisa. Ya kalau firman Tuhan itu sudah jelas bentuk kata parsingnya itu begini, begini, begini. Saya hormat kepada teman-teman. Saya juga diajari ilmu parsing begitu itu di Jogja. Dapat nilai A plus malah saya itu. Tapi bagi saya tetap itu sesuatu yang terbuka untuk diperdebatkan. Nggak bisa. Nah, masalahnya di teman-teman GPD yang baru dengar kayak gitu, baru bisa pakai software Bible Word, dia rely on, percaya seutuhnya kepada itu. Aduh, berarti si pembuat parsing sudah tahu isi hatinya Tuhan. Ngapain kamu khotbah di mimbar gerejamu untuk mengerti isi hatinya Tuhan? Nah, tanya aja si pembuat parsing. Ayo. Loh, kalau begitu abang ini melawan. Bukan melawan, coba pikirkan ulang. Ya, coba pikirkan ulang. Belum tentu yang diajarkan ke kamu, ke kita itu selama ini benar. Kan bisa toh. Nah, jadi Ludwig Wittgenstein ya, philosophical investigation, dia menulis buku seperti ingin menyadarkan bahwa bahasa itu is a game. Ya kan? Bahasa itu permainan. Itu. Jadi jangan teman-teman klaim-klaim seperti menjadi sesuatu yang pasti. Baca tulisan-tulisan Thomas Kuhn nanti. Marah dia karena ketika Amerika dilanda oleh majunya ilmu pengetahuan sehingga seolah-olah semuanya sudah bisa ditakar. Tidak bisa, ya. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh rely on studi kata di situ. Rely on loh ya. Harus ada penjelasan-penjelasan yang lain. Semua menduga-duga kok. Semua maka dia Mangapul Sagala ada benernya dalam YouTube-nya. Kalau studi katanya tidak
cocok dengan konteksnya, lalu pertimbangannya pertimbangan apa? Komunal, pertimbangan masyarakat akademik, masyarakat yang mempercaya hal itu. Itu berlapis-lapis dia kan, berlapis-lapis. Itu nanti yang bukunya siapa itu, hermeneutika spiral itu, Hope siapa itu, nanti teman-teman bisa cari. Jadi when stripped down to its proper value, it's nothing more than mass of philosophical guesswork. Itu. Jadi ilmu-ilmu filosofis yang sebetulnya juga mencari-cari being kepengetahuan soal Tuhan itu terjebak menjadi sesuatu yang pasti. Itu. Ya ilmu parsing itu ditemukan tahun berapa toh? Iya kan? Itu kan studi bahasa, studi kata sebetulnya. Bukan berarti itulah makna sesungguhnya, nggak bisa. Saya menantang teman-teman yang melihatnya secara 100% seperti dugaan saya, teman-teman juga sadar itu. Tetapi memang cara yang paling tepat hari ini untuk mendekatinya dengan menggunakan tools itu. Iya, di situ saja. Apakah hasil dari tools itulah segala-galanya dan itulah ukurannya? Belum tentu, tak bisa. Tak bisa. Iya kan? Karena sudah ada yang jauh gitu. Misalnya si pembuat parsing dengan bahasa yang ditulis dalam buku pada waktu itu. Punya termin waktu yang sangat jauh sekali. Memang hanya itulah tools yang lebih dekat karena juga Tuhan berfirman dan dikatakan. Katanya itu menjadi tulisan. Akhirnya kita menjadi ilmu tulisan. Benar secara ide-ide. Tapi tidak bisa dipastikan 100% demikian. Saya mengatakan ini untuk menggugah daya nalar kritiknya teman-teman untuk terbuka kepada banyak hal. Itu. Di situ penekanannya. Jadi orang menjadi tunduk kepada semua yang intelektualisme, maka substansi, meaning, values terhadap ketuhanan itu justru menjadi nomor sekian, itu loh. Nah di situ ide-ide yang ada di balik kenapa kalimat-kalimat di dalam rumusan doktrin itu seperti itu. Misalnya kalau dibaca buku yang ada buku yang bagus ditulis oleh James P. Heidegger II yang menjelaskan soal The Rise of Theological Liberalism and the Decline of American Methodism. Jadi munculnya teologi-teologi liberal di Amerika itu dan karena sebetulnya kelompok-kelompok metodis Amerika itu, kelompok-kelompok Wesleyan, kelompok holiness itu, yang sebetulnya kan di situ orang-orang Protestan yang hebat-hebat juga, mengalami decline, pembusukan dari dalam karena kepentingan. Hepeng yang sudah saya sebutkan tadi, sebelumnya di YouTube yang sudah lalu itu. Nah, saya buka di bukunya nih, menjelaskan soal theological amnesia among American Evangelical. Jadi ada tokoh-tokoh, dia juga marah sebetulnya. Tokoh-tokoh evangelis itu juga mengalami amnesia ya. Dari mana dasarnya dia? Karena sedang silau dengan modernisme tadi. Jadi ada gradual dimming of any knowledge about the great modernism fundamentalism controversy of early 1900s in his students. Modernism being another name for theological liberalism. Jadi teologi liberal itu nanti supaya bebas juga tidak dipakai lagi istilah itu. Lebih mereka ingin modern. Itu. Ya isinya juga perdebatan teologis gitu loh. Itu tahun 1900-an karena kelompok-kelompok itu juga sedang mengalami decay, pembusukan. Baca deh bukunya itu, bagus itu. Di halaman 13 juga dijelaskan soal apa namanya?
Misalnya di halaman 2, the early 1900 an era of great intellectual ferment. Jadi gejolak kemunculan ilmu-ilmu hebat di Amerika tahun 900-an itu. Ada muncul revolusi industri dan segala macamnya. Sehingga menyebut nama Tuhan pun kita seolah-olah tidak bisa, seolah-olah tabu. Karena dominasi dari ilmu pengetahuan. Ingat, studi teologi pun diganti menjadi studi agama. Itu loh. Nama Tuhan juga seolah-olah menjadi tabu. Dibantu dengan seperti sudah jelaskan di bukunya Hoffler yang kemarin, masuknya ajaran-ajaran modernisme, ajaran Bahai, ajaran yoga, Hindu, agama-agama pagan, campurlah di situ itu. Jangan lupa Amerika itu menjadi negeri impian oleh semua orang. Bebas di situ, merdeka. Yang tidak bebas hanya kelompok-kelompok kulit hitam kan gitu. Ada muncul nanti, makanya muncul Ku Klans 3K itu. Yang menindas orang-orang kulit hitam itu berkelindan, berkecamuk di dalam kemunculan Pentakostalisme global itu memang pas berdentuman pada saat yang sama. Jadi makanya ditekankan di keesaan namanya apa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini kan menegaskan jangan lupa loh. Kita boleh menyebut nama Tuhan. Karena menyebut aja sudah seolah-olah tidak boleh karena dominasi intelektualisme itu. Maka ditegaskan di dalam doktrin-doktrin kelompok Pentakostal itu nanti. Jangan lupa loh, maju ilmu boleh silakan. Tapi nama Tuhan kita pribadi, Tuhan kita itu tidak boleh juga menjadi hilang. Ditegaskan aja di situ. Jadi ini sebetulnya tidak melulu soal proper theological name atau apalah. Teologi nama, tidak. Ya, walaupun ada kalimat keesaan namanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan segala macam ayat-ayatnya. Tidak melulu soal, namanya itu loh, namanya itu Tuhan Yesus Kristus. Bukan, Hoffler sudah jelas sebelumnya di halaman 19 dari buku ini, di halaman 5 sudah ada orang kehilangan substansi. Nah, saya akan baca di halaman sebelumnya ya. Di halaman 18 di sini. If ever two Christian needed to know his God, it is now. Sekarang waktunya, kata Hoffler. And if ever necessary to understand the word of God, it is today. For every side defect, his being and the divine inspirations of his word are brought into question. Jadi kan makanya pasal butir 1 kan mempertanyakan Alkitab itu bukan firman Tuhan, itu buku biasa dan segala macamnya diturunkan kepada orang Yahudi lah dan segala macamnya. Itu yang sedang melanda, dipertanyakan oleh ilmu yang sedang berkembang. Ilmunya yang berkembang. Oke. And challenged by higher critics. Loh, iya kan? Higher critics. Nanti di ilmu sekuler itu disebut dengan higher criticism. Hoffler menggunakan kata yang sama. Jelas loh. Aduh, teman-teman. Higher critic loh, ya kan disebutkan di situ ya. Saya ulangi sekali lagi. The fact of his being and the divine inspirations of his word are brought into question. Dipertanyakan itu kan. And challenged by the, lihat ditantang oleh higher critics of the time. And unless one is learned or taught in the word by the Spirit of Lord, he has no answer to blasphemies and apostasies of the day. Jelas katanya sih. Challenged by higher critics. Ayo. Teolognya GPD ngerti loh. Higher critic dituliskan. Nanti baca. Aduh, baca bukunya, buku-buku hermeneutika sekuler itu, sosial hermeneutik dari Derrida, terus Ricoeur dan lain. Kata itu kan dipakai dengan higher criticism. Pendeta GPD, tokoh teolognya GPD sudah mengatakan itu tahun 1932. Bukunya ini tahun 1932 loh. Nggak malu-maluin loh. Iya kan? Nggak malu-maluin.
Ya, bagus dalam artian ya masih perlu kita kembang-kembangkan juga lah ya. Oke. Jelas ya, teman-teman. Dan disebutkan modernisasi ilmu pengetahuan, ada juga saya sudah sebutkan tadi modernistic preacher. Jadi ingat, yang ide-ide di baliknya ini adalah ada persoalan-persoalan intelektualisme yang meragukan soal Alkitab, yang meragukan soal Tuhan, nama Tuhan, karena tak boleh disebut. Lalu para pendirinya justru bukan soal namanya, tapi being-nya, being the divine itu harus dipertahankan, karena itulah pusat iman kita. Yang menyelamatkan itu nama Yesus atau Yesusnya. Ayo saya tanya sekarang. Jadi teologi nama itu, teologi persona dan segala macam itu, apakah itu yang menjadi poinnya? Atau yang lain, atau substansinya sebetulnya. Jadi jangan terjebak kepada ilmu-ilmu modern yang sebetulnya mereka itu sudah tak punya ikatan-ikatan historis. Dia meneruskan saja. Saya tak mau orang GPDI dibawa diombang-ambingkan, dihanyut-hanyutkan karena nggak ngerti sejarahnya. Ya. Orang yang tidak menguasai sejarah bagikan orang yang amnesia. Banyak pendeta GPD yang amnesia sekarang. Tapi persepuluhan, persembahan GPD nggak pernah amnesia dia. Teman-teman, semoga saja. Neraka titip salam, bro. Semoga hari Anda menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati.